Tuhan itu tidak konsisten, nanti bilang begini, nanti bilang begitu. Padahal yang nggak konsisten siapa? Manusia, kita nggak bisa mengerti maksudnya Tuhan di sini. Saya pernah sebutkan, saya sering beberapa kali saya ulangi. Kalau saudara jadi dipilih Tuhan seorang nabi itu bukan tugas yang gampang. Saudara bayangkan ya, kalau saudara lihat nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan itu orang-orang pintar. Kenapa? Kalau tidak pintar nggak bisa saudara jadi nabi. Kalau Tuhan memberikan satu nubuat, misalnya seperti Daniel. Misalnya, ini saya tidak mengatakan tertulis di Alkitab saudara ya, enggak, tapi ini misalnya. Daniel itu kan melihat penglihatan bukan? Setelah melihat penglihatan dia harus tulis penglihatannya itu seperti apa. Nah kalau Tuhan kasih lihat dia sebuah pesawat terbang begitu. Terbang. Dia nulisnya gimana saudara? Di zaman waktu itu enggak ada pesawat terbang. Teknologinya pun tidak masuk akalnya waktu itu. Sukar apa enggak nulisnya? Sukar. Oleh sebab itu jangan heran kalau Alkitab ini kadang-kadang saudara juga bingung bacanya. Karena yang menulis ini tidak mampu secara manusia yang dipakai Tuhan menulis ini, sepintar apapun, dia diilhami oleh roh, tapi barangkali dia bahkan tidak mengerti apa yang dia tulisnya sendiri. Sehingga kita juga membahasakannya ini bagaimana sih? Apalagi perjanjian baru, saudara, perjanjian baru ditulis dengan bahasa apa? Gerika, bukan? Bahasa Yunani. Tapi yang nulis orang apa? Orang Ibrani, saudara, ini nulis bukan bahasa. Seperti kalau saudara nulis buku bahasa Inggris, pusing enggak yang bahasa kira-kira? Pusing apa enggak? Pusing, karena kita orang Indonesia. Saya enggak bawa contohnya saudara, tapi saya ada contohnya itu. Bahasa Inggris Malaysia saja saudara barangkali pusing untuk mendengarnya bagaimana. Ya enggak? Orang Malaysia kan udah bilang, jangan khawatir ya, don't worry lah. Ya enggak? Don't worry lah, it's okay lah. Dari mana itu ada lahnya di bahasa Inggris itu? Enggak ada kan? Tapi mereka itulah cara ngomongnya. Misalnya ini dua-duanya bisa, both can lah. Orang Inggris saja bingung. Kalau ada orang both can lah itu bahasa mana? Tapi itulah yang terjadi. Nah bahasa Alkitabnya kadang-kadang kita bingung. Tapi saudara, teguhkan hatimu. Tetap teguh hati. Karena apa yang diucapkan Tuhan itu ya dan amin. Betapapun kita ngerti atau enggak, bingung atau enggak, saudara, jangan saudara berusaha menanya-nanyakan ini bagaimana sih? Kebanyakan kita terjebak, kita memasukkan Alkitab di dalam logika kita. Ini kok enggak masuk akal sih? Ya itu normalnya saudara, karena Alkitab itu lebih besar dari akalnya kita. Kalau Alkitab itu cuma masuk akal saudara, ini enggak lebih dari buku biasa. Justru karena ini banyak yang enggak masuk akal itu, ini buktinya bahwa ini adalah Alkitab saudara. Dan kita tidak bisa cerna dengan akal kita. Hanya Tuhan yang mengerti buku ini. Hal yang lain yang berikutnya Pak Steven. Matius 24 dan 24. Terus kemudian hal-hal yang lain yang ditulis di sana. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Ada masa yang sukar. Tadi sudah ditulis, sudah kita baca itu. Nah, tapi masa yang sukar ini tidak hanya pada orang-orangnya. Masa yang sukar, nah, mungkin ekonomi, mungkin politik, mungkin ada unrest dalam bidang apapun. Masa yang sukar itu akan ada. Dan kita akan hadapi. Dan yang ayat yang kelima itu menyinggung oleh sesama anak Tuhan. Ada orang yang di dalam gereja tampaknya beribadah, tapi dia tidak pernah beribadah. Nah ini yang paling berbahaya. Ini yang suka membuat orang tawar hati. Katanya dia Kristen, tapi dia kok tingkah lakunya begini. Katanya dia Kristen ke gereja. Menawarkan hati. Padahal dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya. Ya dia ada di gereja tiap minggu. Saudara, di gereja tiap minggu itu tidak menjamin kita menjadi orang percaya. Benar gak? Ada banyak orang yang di gereja tiap minggu, tapi tidak menjadi berkat kehidupannya. Sayang bukan? Itu menawarkan hati, mengecewakan hati. Dan yang lebih kecewa hatinya siapa? Hatinya Tuhan. Lebih kecewa. Ini kok yang orang yang sudah datang mengerti kebenaran tapi tidak menjalankannya. Nah saudara, waktu itu menjawab tawar hati. Tuhan kok nggak datang-datang ya, Tuhan nggak datang-datang. Siapa pernah berdoa Tuhan nggak jawab-jawab. Pada satu poin kita mungkin bisa tawar hati. Ini Tuhan sebenarnya ada apa enggak sih? Ya enggak. Banyak orang sampai pada seperti itu. Dan gereja di Amerika ini saudara, aduh tawar hati saudara. Mau tahu buktinya? Coba kita lihat tentang kedatangan Tuhan. Ini statistik dari Pew Report, saudara ya.
Dari seluruh orang Kristen di Amerika ini, hanya 27% coba diklik Pak, yang percaya bahwa definitely Tuhan Yesus akan kembali lagi. Yang secara pasti, cuma 27%. Ini di kalangan orang Kristen. Jadi orang Kristen ada berapa persen dari Amerika itu lain perkara. Di kalangan orang Kristen jadi yang percaya Tuhan Yesus akan kembali cuma 27%. Yang lain kemana? Tawar hati. Tuhan Yesus nggak datang-datang dari dulu. Jadi dia nggak percaya lagi. Itu yang bagian yang lainnya ini mengatakan, ya 20% barangkali dia mau kembali. Yang berapa persen lagi di sana? 28% ya barangkali dia tidak akan kembali. Yang 10% ya definitely dia tidak akan kembali lagi. Terus masih ada lagi yang I don't know. Berapa persen itu? 4% atau berapa itu? 14%. 27% menyedihkan saudara. Gereja tawar hati. Karena menunggu Tuhan tidak datang-datang. Tawar hati. Menunggu doanya tidak dijawab-jawab. Tawar hati. Menunggu tidak ada penyelesaian dari persoalan. Tawar hati. Saudara, Alkitab menuliskan teguhkan hatimu. Artinya kita akan menghadapi hal-hal semacam ini. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari, siap-siap saudara. Kehidupan kita tuh hanya ada dua. Ada dua macam kemungkinan. Kita di tengah-tengah pencobaan hampir keluar, atau kita sedang tidak dicobai hampir masuk ke dalam pencobaan. Cuma ada dua. Kalau saudara sedang di tengah pencobaan, saudara berbahagia, hampir keluar. Kalau saudara sedang enak-enak tidak dicobai, bersiap sedialah, saudara hampir masuk ke pencobaan. Karena hidup saudara itu demikian. Karena apa? Tuhan menggunakan ujian itu untuk meningkatkan kualitas kita, bukan? Jadi Tuhan tidak akan membiarkan saudara enak-enak tidak diuji. Tidak akan, saudara. Nah kalau saudara di tengah-tengah ujian, ya jalanilah dengan setia. Karena saudara akan keluar di situ. Oleh sebab itu, Yakobus juga mengatakan, berbahagialah, anggaplah sebagai kebahagiaan jika engkau jatuh dalam pencobaan. Karena kalau saudara sudah di dalam, saudara akan keluar. Nah saudara, teguhkan hatimu. Ini pesannya. Nah sekarang masalahnya, bagaimana caranya demikian? Ada 6 langkah saudara yang ingin saya share berdasarkan kitab ini. Ada 6 kualitas yang Tuhan mau kita pelajari. Dipelajari dari orang-orang yang sederhana. Seorang petani saudara, para nabi, dan Ayub ditulis dalam kitab ini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Petani saudara ya. Petani itu pekerjaannya apa? Nah kata petani by the way saudara dalam Alkitab ditulis ada pengolah tanah. Tidak selalu petani beras yang saudara bayangkan ya, tapi pengolah tanah. Dia giat bekerja mengolah tanah dan kemudian dia itu menunggu hasilnya. Petani itu pekerjaannya apa? Dia tabur benih, kemudian dia olah tanah. Tapi yang menumbuhkan tanamannya siapa? Tuhan, bukan dia. Ya kan? Dia tidak bisa, karena saya udah ngolahnya lebih, karena terus dia mulai dicabutin tanahnya, ya cepat lebih tinggi. Gitu. Bisa enggak kira-kira? Supaya dipacu sedikit, nah tanamannya kecil begini, alah ditarik sedikit lah gitu. Tidak bisa saudara, tanaman itu tumbuh sendiri. Apa yang dia lakukan hanyalah kerja keras, mengolah tanahnya, kasih pupuk, siram air, dengan setia dan percaya bahwa itu akan tumbuh pada waktunya, menghasilkan buah. Ya enggak? Kalau dia tidak punya kepercayaan begitu, berhenti di tengah jalan dia. Karena dia tidak percaya lagi, wah ini rumput ini nggak akan ada padinya, nggak akan ada gandumnya. Kira-kira dia terus sirami enggak dia babat habis. Dia bekerja terus karena dia percaya. Nah kualitas apa yang dipelajari dari petani ini adalah orang yang selalu melayani dan orang yang punya iman kepada Tuhan. Kelemahan orang-orang percaya saudara, banyak orang percaya tidak terlibat dalam pelayanan. Nah orang-orang yang begini nih yang paling sering jatuh saudara. Karena kita tidak membuat diri kita sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya tidak berkata saudara harus sibuk sampai lupa semuanya, enggak saudara. Tapi kita harus menyibukkan diri dengan pekerjaan Tuhan. Jangan nganggur di gereja, saudara. Karena apa? Penonton itu orang yang paling pintar, bukan? Sepak bola, aduh goblok sekali itu pelawinnya cuma diginiin aja, tuh nggak bisa masuk, aduh. Itu kan jalan ke sana sedikit, coba saudara yang ada di tengah lapangan. Nah konflik di gereja itu banyak terjadinya kenapa? Karena para penonton ini, saudara, oh cuma begitu aja nggak bisa, tuh pengurus tidak becus itu, masa urusin begini. Ya dia ngomong begitu karena dia ada di luar pengurus, saudara ya. Dia tidak ikut aktivitasnya, cuma duduk menikmati hasilnya tidak memuaskan dia, komentar
mulai berjalan. Cuma begitu aja nggak becus. Bikin acara bikin acara begini aja nggak bisa. Gimana mau bikin acara lebih besar? Siapa sih ketua acaranya? Nah mulai konflik terjadi, ya enggak? Usul ke Bapak Gembala, Pak Gembala itu pemimpin acaranya nggak becus itu. Tolong diganti. Begitu. Nah gimana kalau Pak, Bapak saja mungkin tahun depan ya. Oh jangan saya, kalau saya nggak bisa. Klasik bukan saudara ya? Siapa yang nggak pernah dengar yang begituan di gereja? Banyak saudara. Oleh sebab itu, sibukkanlah dirimu dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan, saudara bisa mengerti. Nah, ya, orang yang terlibat dalam pelayanan itu dia bisa mengerti apa tantangan yang dihadapi bagaimana, kesukaran yang dihadapi bagaimana. Mari kita pikul beban bersama-sama. Hanya orang yang terlibat yang tahu. Orang tidak terlibat tidak akan tahu apa-apa. Seperti apa saudara? Seperti percakapan dua tukang becak di warung warteg di pinggir jalan begitu. Kalau dia komentar pemerintah itu paling enak diikuti ya itu saudara. Kalau kita lagi di warteg ada tukang becak dua atau apa itu lagi bercakap-cakap ngomong politik, wah itu paling lucu sekali kan. Dia nggak tahu apa-apa kan. Orang cuma kerja yang naik ngayu becak ke sana kemari ngomong soal politik. Ngomong bola aja salah, nggak pernah nonton saudara kan. Apalagi politik saudara ya. Dulu zaman di Indonesia ada Galatama, waduh mereka kan bengong antara yang bukan Galatama sama Galatama. Jadi kalau ini ada apa namanya dulu Persib Bandung gitu, satunya Sari Bumi Raya, wah bingung dia. Yang mana nih yang Persib, yang mana Sari Bumi Raya, yang mana yang... Ini zaman Galatama, zaman dulu saudara ya, zaman 20 tahun yang lalu barangkali. Ya enggak, karena apa? Makanya ada istilah debat kusir. Karena kusir-kusir ini nggak tahu apa-apa, tapi dia debat sampai berantem di warung untuk hal yang mereka berdua doang nggak tahu yang didebatkan itu apa. Nah di gereja ada banyak kusir-kusir, yang suka berdebat tanpa tahu apa-apa begitu. Pokoknya komentar aja begitu, komentar keras berdebat padahal nggak ngerti apa-apa. Nah petani ini adalah orang yang terlibat dalam pelayanan. Dia setiap hari dengan rajin pagi sampai siang kerja di sawah panas, dingin, hujan nggak peduli. Dia kerjakan. Yang dikerjakan kelihatan hasilnya enggak? Oh enggak kelihatan. Sampai nanti 1 tahun di depan. Ini petani yang diungkapkan, ini petani di Timur Tengah, saudara. 1 tahun 1 kali panennya. Kalau yang di Indonesia bisa 4 kali, 3 kali panen sekarang ya enggak. Karena bibit unggul. Yang dulu enggak ada bibit unggul di Timur Tengah, sawahnya sawah tada hujan. 1 tahun 1 kali panen. Mereka tanam mulai sebelum winter, mulai olah tanah, tanam benihnya, siramin dan sebagainya, baru panen nanti summer tahun depan. Baru kelihatan. Kadang-kadang kita harus bekerja begitu, enggak kelihatan hasilnya. Saudara bekerja di gereja ini, melayani Tuhan di gereja ini mungkin, oh ini kita melayani juga sama saja, yang datang juga yang itu-itu saja, yang enggak ada perkembangan. Jangan saudara berkata demikian. Setiap pelayanan itu ada harganya. Setiap pelayanan itu ada harganya saudara. Saya itu tahu saudara ya, ada orang-orang yang kelihatannya mengerjakan sesuatu yang kecil yang tidak dihargai orang. Mungkin saya pernah saksikan, saya punya teman di California itu saudara, pelayanannya cuma 1. Coba saudara tebak, apa kira-kira? Bersihin kamar mandinya gereja. Tapi dia setia, berapa puluh tahun dia itu di itu gereja saudara. Dia suami istri berangkat 2 jam sebelum kebaktian mulai. Sudah berangkat, sudah siap baju ganti, dia bawa semua alat-alatnya dari mobil keluar. Saya tanya, saya pernah tinggal di rumahnya 3 hari gitu. Kamu ngapain ke gereja pagi-pagi? Oh itu pelayanannya kita gitu. Berangkat sana dia bersihkan kamar mandi gereja. Orang datang ke gereja kamar mandi bagus, harum, bersih, toilet papernya ada semua, bersih, bagus kan. Nanti pulang gereja, orang lain sudah pulang, dia suami istri belum pulang, bersihkan itu toilet gereja lagi. Bayangin saudara, ini orang bukan orang nggak punya duit, dia orang punya duit. Tapi dia bilang saya ini nggak bisa menyanyi, suara saya seperti burung gagak, tidak bisa menyanyi. Mau khotbah juga nggak bisa. Mau kesaksian saya nggak pinter ngomong, nggak bisa. Satu yang saya bisa jalankan, saya bisa bersihin itu, yang orang lain tidak mau bersihin. Dia lap kursinya gereja. Saudara, nah saudara mungkin orang tidak perhatikan apa gunanya ini orang pelayanan begini, nggak ada pengaruhnya buat orang lain. 1 kali ada pengaruhnya. 1 kali ada orang yang appreciate, ini gereja ini kok bagus sekali. Nah dia akan tahu siapa yang mengerjakan dan orang itu bisa dipanggil Tuhan bertobat karena masalah seperti itu. Saudara jangan remehkan hal seperti itu. Ada orang yang bisanya cuma jenguk orang lain. Saudara, jangan remehkan hal semacam itu.
Ada orang itu saudara yang sudah begitu desperate-nya, tidak ada seorang family pun mau menjenguk dia di rumah sakit. Datanglah saudara tanpa sengaja masuk di situ. Jenguk orang itu berarti sekali buat seseorang. Tidak selalu ada hasilnya, betul. Kerja, petani itu tidak selalu lihat hasilnya. Tapi dia kerja dengan setia, karena dia punya iman. Bahwa apa yang dilakukan tidak sia-sia. Alkitab kan bilang, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Percaya saudara, tidak sia-sia. Sekecil apapun, amin. Yang kedua, nabi. Nah, nabi ini orang yang hebat saudara. Saya selalu salut dengan orang yang punya karunia profetik nabi. Karena apa? Apa yang diucapkan oleh nabi itu datang daripada Tuhan. Dan dia kadang-kadang bahkan tidak tahu artinya apa. Tapi dia harus bilang anyway. Bayangin saudara kalau disuruh mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu kepada orang tertentu lagi. Ini coba bayangkan, seorang nabi, orang biasa, Tuhan berkata, kamu pergi menghadap Raja Israel. Oke? Bilang begini, yang suruh bilang ini barang jelek saudara. Gimana? Saudara tiba-tiba Tuhan bilang, oke, Pak Hagai atau siapa, Tuhan bicara, pergi dong kepada direktur sana ngomong begini, yang diomong itu jelek. Bahwa nanti 3 hari lagi kamu akan mati, begitu dan sebagainya. Saudara bayangin enggak? Kalau saudara di tempat itu, di sepatunya itu nabi, pusing apa enggak jadi nabi itu? Pusing. Ini sudah mau menghadap, ya kalau yang dihadap cuma direktur, kalau presiden gitu. Ada presiden, izin presiden itu mau menyampaikan berita, beritanya begituan. Seorang nabi tidak peduli. Dia itu taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh dia kerja. Walaupun yang disuruh itu akan kadang-kadang menghilangkan nyawanya sendiri, dia tidak peduli saudara. Kalau Tuhan suruh berkata demikian, dia berkata demikian. Yeremia itu nabi yang dikatakan paling sial dalam tanda petik ya. Semua setiap kali dia memberitakan sesuatu, bukannya orang yang diberitakan itu bertobat, dia yang kena celaka. Seumur hidupnya. Makanya hanya satu-satunya nabi yang tulis kitab namanya Ratapan, itu Yeremia. Karena apa? Kehidupannya itu tidak pernah melihat hasilnya. Tapi saudara ingat ya, apakah tidak ada hasilnya pelayanan Yeremia? Siapa yang setuju? Pelayanan Yeremia enggak ada hasilnya. Siapa yang enggak setuju? Itu ada hasilnya. Siapa yang bilang ada hasilnya? Nah, cuma 2. Siapa yang enggak bilang apa-apa? Enggak ada juga. Ada hasilnya. Menurut sejarah saudara, dari perhitungan tahun, ketika masa Yeremia dipakai oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan itu, orang Israel ada dalam pembuangan. Orang Israel dalam rangka akan dibuang, belum sampai pembuangan, menjelang dibuang. Kira-kira firman Tuhan ada yang nempel di orang Israel enggak? Ada. Setidak-tidaknya pada 4 orang. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu adalah kaum muda yang waktu mereka masih muda. Yeremia adalah nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin seluruh orang Israel tidak dengar, tapi ada 4 orang itu yang dengar. Dan itu dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudara, kadang-kadang kita demikian. Kita taat saja. Kalau Tuhan suruh apapun taat aja. Gak usah tanya, tidak usah argu. Tanya saja. Taat saja, bukan tanya saja. Taat saja. Ikut aja Tuhan bilang apa. Kadang-kadang Tuhan itu menyuruh satu hal yang tidak masuk akal. Taat saja saudara. Kadang-kadang Tuhan itu, saudara lagi ke gereja tiba-tiba bilang belok ke sana. Tuhan nyimpang dong, belok ke sana. Belok ke sana. Belok saja saudara, nggak tahu akan ada apa. Karena mungkin ternyata ada orang yang di sana lagi nantikan dijemput orang, nggak dijemput-jemput, lihat saudara, mau kemana, mau ke gereja, ikutan dong. Akhirnya saudara bawa orang itu ke gereja. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh suruh berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Tiba-tiba nggak ada hujan, tidak ada angin, bilang telepon si itu. Mau ngapain saya telepon? Telepon saja. Putar telepon. Kalau saudara merasa dorongan Tuhan semacam itu, putar telepon. Tuhan yang suruh saudara bicara apa nanti. Kadang-kadang saudara telepon ada, aduh saya bersyukur sekali terakhirnya ada juga orang yang mau telepon saya. Saya lagi butuh orang mau bicara. Coba saudara. Kadang-kadang Tuhan, saudara tahu nggak kenapa saudara ada di gedung ini saat ini? Saudara ada di kota ini saat ini. Mungkin kita tidak tahu, Tuhan mungkin punya maksud bagi kehidupan saudara.
Kenapa saudara nggak ada di Dover, New Hampshire, atau di New Jersey, atau di Philadelphia, tapi di New York? Saudara nggak tahu bukan? Taat saja. Ikuti Tuhan bawa kemana, ikuti kemana. Karena hanya dengan demikian itu kita tahu kita melakukan kehendak Tuhan. Nabi-nabi itu melakukan kehendak Tuhan dan dia mengutamakan Tuhan. Dia taat dan dia mengutamakan Tuhan. Tuhan lebih dulu, kehidupannya terakhir. Kalau dia memberitakan firman Tuhan, dia harus dihukum mati, ya sudah. Yang penting dia melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Kita disuruh tolong orang, kita yang rugi. Kalau memang harus demikian, ya sudah. Tuhan yang suruh, terpujilah nama Tuhan. Itu harus menjadi sikap kita. Jadi yang pertama tadi kita harus ikut dalam pelayanan, kita harus punya iman, karena kita harus taat. Yang ketiga ini harus taat, kita harus mengutamakan Tuhan. Nah yang terakhir saudara adalah Ayub. Ayub ini adalah satu tokoh di Alkitab yang diizinkan Tuhan untuk menderita, bukan karena kesalahannya dia. Tapi Ayub ini menunjukkan satu kualitas yang luar biasa. Ayub ini bertahan dalam iman, walaupun menghadapi kesusahan yang besar. Ayub ini bertahan dan percaya kepada Tuhan, tidak mundur sedikit pun. Walaupun teman-temannya berbicara macam-macam, Ayub tidak berbicara demikian. Ayub tetap di dalam iman. Ini kualitas yang Tuhan kehendaki. Yaitu saudara harus bertekun dan saudara harus setia. Jadi adalah 6 kualitas ini yang diminta Tuhan untuk gereja supaya bisa bersabar dan berteguh hati. Saudara harus ikut dalam pelayanan, jangan nganggur. Saudara harus beriman, saudara harus taat kepada Tuhan. Ikuti apa perintah Tuhan, apapun itu. Utamakan Tuhan daripada yang lainnya. Utamakan Tuhan ini kadang-kadang sukar, saudara. Kalau saudara misalnya saudara tahu persepuluhan, saudara tahu semuanya itu milik Tuhan. Tapi kalau saudara lagi gak punya duit, itu berat apa enggak? Berat, saudara. Kalau saudara lagi punya duit, it's okay. Kalau saudara lagi punya banyak sekali duit, berat enggak? Berat lagi, saudara. Jadi kalau duitnya kurang berat, duitnya kebanyakan berat juga, saudara, ya enggak? Tapi itu milik Tuhan, setia. Lakukan itu perintah Tuhan. Kadang-kadang saudara punya, misalnya dikaji, kita punya 1.000 satu minggu. Oke, isi 100 nih. 10.000 seminggu, 1.000, mulai mikir, aduh berat. Saudara dapat, saudara menang undian atau menang apa, $1 juta, 100.000 per bulan. Sukar, saudara. Enggak gampang. Tapi taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Dan kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus tekun. Kadang-kadang kita taat, kita masuk dalam penderitaan, masuk dalam pencobaan, masuk dalam tantangan. Tekun. Seperti Ayub. Kalau gereja Tuhan bisa bertekun seperti itu. Jangan hanya menjadi orang Kristen tuh kalau ada persoalan sedikit mental. Banyak orang Kristen tuh jadi orang Kristen bola basket, saudara. Bola basket itu, bola tenis itu sensitif sekali, asal kena kebentur sedikit mentalnya lebih jauh daripada jatuhnya gitu. Jatuhnya cuma dari sini, mentalnya lebih tinggi, lebih jauh. Nah kita tidak boleh demikian, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Kalau terbentur lantainya yang pecah, gitu. Bukan kitanya yang terbanting lebih jauh, saudara. Lantainya harus yang rusak, begitu. Mentalitas kita harus demikian. Nah saudara, saya tidak akan panjangkan, saya hanya mengingatkan saudara, Tuhan Yesus sudah akan datang kembali. Satu-satunya cara untuk menjadi siap adalah kita harus memiliki 6 sikap ini. Saudara memiliki 6 sikap ini, maka kita akan bisa mampu untuk bersabar dan mampu untuk tetap berteguh hati. Dan dengan demikian kita siap menerima kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan saat ini. Tapi saya ingin saudara yang ada di tempat ini menjadi orang yang siap menghadapi kedatangan Tuhan. Saudara mau, saudara? Mau? Mari kita tundukkan diri. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise.
Lord is in you. Lord, I give you my heart, I give you my strength. I live for you. I live for you. Every breath that I take, Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kiranya lagu ini menjadi lagu kita. Pada Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Untuk bersiap menantikan kedatanganmu.